Mahedi. This day is our first meet in this course. So before we start today, how are you today, student? I'm fine, Miss, and you? Fine. Okay, thank you. Thank you. Good, Yeah. Pretty good, Good, ma'am. Yeah, thank you. Yeah, I hope all of you in a good health so we can learn together in this course. And before we start, let's we pray to our God to be given benefits and smoothness during this lecture. And I will lead this prayer. So please take a seat, take a good seat, and please start the prayer. Okay, pray ended. I think this is our first meet in this class. So maybe a lot of you don't know me or Mr. Agus Darmadi. So we also feel like this is this is my first time to meet you. So after me and Mr. Agus introduce ourselves, you will be introduce yourself in this class too. So please allow me to introduce myself. My name is Niluh Putus Pianawati. I am a lecturer in Sport and Health Faculty in study program Physical Education, Health and Recreation. And my subject is Indonesian martial art learning. Pencak silat. Maybe in the third semester you will be meet me again, and I'm also teach sport and recreation. I think this is very interesting class because all of the semester we will do recreation and all the sport activity in recreation, and I'm also teach about the studies curriculum and knowledge in education. I was born on Bangli Regency. Maybe all of us, maybe my student have a student from Bangli here. Okay, but now I'm become half Karangasem and half Buleleng because I just have beloved husband from Karangasem. Yeah, and I live in Buleleng now. Yeah. I have 4 kids. I'm married, of course, and I just want to maintain a culture in Bali. So I have 4 kids, actually. Okay, a part of being a lecturer, I'm also a Pencak trainer, and I have a club in Bangli and Singaraja. So if you want to study about Pencak you can join with my club. Okay. I know that you are the best student who were selected through the test to take a part in this international class. So I need your cooperation for more than 5 or 6 months or in this semester to this course. And here I am accompanied by my senior, Mr. Agus Darmadi, or better known by the name Mr. Didik. Yeah, that is the same person. Mr. Didik and Mr. Agus Darmadi is the same person, and he is the one of our best doctor in sport and health faculty. So, Mr. Didik, please introduce yourself directly. The time is yours. Thank you. Thank you, Putu. It's very I'm glad to see about your introduce yourself, and I'm glad to see you, everyone, my students. Yeah, this is I think the one of how to sport faculty have to develop about the class with international class. This is I'm very appreciate for that. And I think if you have time to
to bring your knowledge and compare about the Indonesian or English class or international class, I think is very different. But I want to introduce myself before, because that is the first time I know you, because actually my home base, that is in sport coaching department. Jadi saya dari jurusan pendidikan kepelatihan olahraga, ya. Jadi mungkin ini pertama kali saya masuk ke kelas kalian di Penjas, ya. That is very interesting because the special class in Penjas is very exciting for me, and I think we can learn together about the English, about the English communication, because it's not the native, we cannot native speaker, but we can learn together about that, and that is the start to point. You can, for the next time, for the future, you can to bring get a global communication with another student in the world. Okay, my name is Made Agus Darmadi, but some many people, many friends know about me with Pak Didi, because this is a child name, Pak Didi. But you can call me Mr. Agus Darmadi, or maybe Pak Didi is okay. You can call me what you want to call. Okay, I'm from Singaraja, Buleleng. I'm born in 27 August 1976. And actually, my major is tennis. Tennis. If you want to play tennis, you can learn with me. Or another major is I'm still learn about methodologies, or maybe statistics. And another part of major is how I learn about the basketball. And I'm married, and I have 3 children. My wife is from Singaraja too, Buleleng too. Maybe another about myself, you can talk after this class, or maybe out of the class. If we can meet, we can to talk about myself, and you can know about me and others for hobby or on it. And actually, I want to bring how to learn about the education, because my graduate is about the education. That is very important for you, about the concept, or maybe basically about the education. And this class I will with Mrs. Putu to bring you about 16 minutes. 16 minutes for semester to bring you about the how to concept of education.
I think it's all, and Putu, you can to continue about this condition. Thank you. Oke, thank you Mr. Agus atas perkenalannya yang luar biasa, singkat ya. Ya, beliau dari jurusan PKO, tapi karena apa namanya, his ability and kemampuan beliau gitu, terutama dalam bahasa. Kemudian beliau juga majornya dari kependidikan. So Mr. Agus will be accompanying me. Of course, he is my senior, so I will be accompanying him to this class. And now, after I and Mr. Agus introduce myself and my major, of course, now I want you all to introduce yourself in English, of course, and I just want to know about you, where you come from, and what is your hobbies, and maybe what is your motto, or apa namanya, kenapa ingin mengambil inisiasi kelas internasional ini. Oke, bisa kita mulai? Let's start. Okay, Miss. Okay, for the first time, please, Made Braja Mandala Bumi. Okay, are you here? Okay, yes. Please introduce yourself. Okay, Braja Mandala. Can you hear my voice? Braja? Iya. Halo, Braja Mandala. Can you hear me? Apakah suara saya sudah terdengar? Yes, please. Okay. Thank you for the time given. Introduce. My name is Imade Braja Mandala Bumidas. I'm from Pujungan Village, Bupan, Tabanan Regency. My birthday 30 November 2002. My hobby is playing badminton. Oke, itu aja. Oke, maaf Braja. Braja Mandala Bumi Das gitu. Yes, sir. Yeah? Okay, yes, good. Yes. What is das mean? What is das mean? You don't know? Okay. You don't know. Okay, no problem. Next, okay. The next is the short name. Short name is Irfan. Okay, Irfan. Ini berseberangan dengan Braja ya. Braja dengan namanya yang sangat panjang, Irfan dengan very short name. Silakan Irfan. Ada Irfan? Yes, yeah. Sir. Okay. Please. Introduce. My name is Irfan. I'm from South Sulawesi. I am
17 years old, and Then, also okay. I was born in Pinrang, and my hobby is volleyball. Volleyball. You want an athlete? You want volleyball athlete? Yes, Yeah, okay, good. Where are you from? I am from South Sulawesi. Also Sulsel. Sulawesi. Okay. Welcome to Bali. Yes, thank you. Okay, next. Muhammad Hasbi Asidiki. Muhammad Hasbi Asidiki. Yeah, are you here? Please allow me to introduce myself. Okay. My name is Muhammad Hasbi Asidiki. NIM 211 011 005. I was born in Banyuwangi. I am 17 years old. I came for Mantri School Banyuwangi. My hobby are playing volleyball and silat. Thank you. Okay. Yeah, thank you, Asidiki. Hasbi. Oh, we are the same major. We are the same hobbies. Yeah. Where perguruan you from? Dari perguruan mana? Dulu dulu saya udah keluar dari perguruan silat saya, Bu. Okay. Terus untuk silat saya dulu dari Persaudaraan Rasa Tunggal. Okay. Yeah, but just make sure you are a pesilat too. Okay. All right. Next, Komang Cynthia Purnama Dewi. Komang Cynthia Purnama Dewi. Introduce myself. My name is Komang Cynthia Purnama Dewi. You can call me Cynthia. I come from in Jembrana. I'm 18 years old. Thank you. Okay, welcome Cynthia from Jembrana. What is your hobbies? Maybe in sport? Playing volleyball. Volleyball. You are volleyball player. Yeah, an athlete? Volleyball athlete? No? Yes. Yes? Okay, that's good. Okay, next. Putu Mahedi. Okay, sir. Thank you. In the time, my name is Putu Mahedi. You can call me Mahedi or Putu. I'm from Kintamani Village to Bangli, and my hobby is run. And I was born 1 May 2002. Okay, thank you, sir. Okay, right. Thank you, Mahedi. You are Bangli athlete? Yeah? Yes, miss. In the athletic? Yes. Okay, yeah, we are same from same regency. Yes. Okay, next, Wayan Pujasari. Good afternoon, Miss. Thank you for time to myself. My introducing myself. My name is Niwayan Pujasari. You can call me Puja. I'm from Besakih village in Karangasem. My hobby is running and playing basketball. Thank you. Okay, Pujasari from Besakih. Okay, you were basketball player too. Yeah. Next, Ali Fudin Putra Setia. Good afternoon, Miss. Good afternoon.
Thanks for your time. Introduce. My name is Alifuddin Putra Setia. Miss can call me Alif. I'm from Sukabumi, West Java. My hobby are adventure and sport. Yes. Okay, you like adventure. Maybe if you go to Bali, you will be akan menemukan banyak tempat untuk menjelajah nanti. Alifuddin ya, Alif. Okay. Are you still in West Java now? Or you were stay in Bali? No. Okay. Okay, right. Next, Kadek Putra Ekayasa. Kadek Eka Putrayasa. Okay. Hello, everybody. Introduce. My name is Kadek Eka Putrayasa. I'm from Kubutamban, Bonting Village. I was born on Bonting, 6 April 202. My hobby is running. My reason why I gather in class EKE because I want to fix my speaking English. Thank you, Miss. Okay. Thank you. Eka Putrayasa. Yeah. Your pronoun is good, and you also from Buleleng. Yes. Okay, and maybe next time we will be learn together here. Okay, next. Eka Putrayasa. Komang Putri Wulandari. Good afternoon. Let me introduce myself. My name is Nikomang Putri Wulandari. You can call me Putri or Mang Putri. I'm from Jembrana Regency. I live in Malaya. I am 18 years old. My hobby is Taekwondo self-defense. Okay, Putri Wulandari. Yeah, you were Taekwondoing, yeah? Yes. Okay. Next, Made Dwi Sanayasa. Gusti Ngurah Made Dwi Sanayasa. Hello, Miss. Hello. My name is Gusti Ngurah Made Dwi Sanayasa. You can call me Gusde. I born in Buleleng, 20 November 2003. I am from in Sadewa Street, number 2. Thank you, Miss. In Singaraja? Yes. Okay. Next, Yani Rahmawati Junaidi, Mahayani. Mahayani? Mahayani are here. Mahayani? Mahayani? Oh, maybe she is go to toilet. Okay, next. Gede Agus Saputra. Gede Agus Saputra. Okay. Thanks for this time. I want to introduce myself. My name is Gede Agus Saputra. I'm from Bonting Village, Kubutamban District, and Buleleng Regency. I was born 18 old. I was born. You was born, yes. I was born 18 old. My hobby is pencaksilat and badminton, and my pencaksilat college is Pesadiri. Okay. That's all about me. Thank you. Okay. Yeah, Agus Gede Saputra from Bontieng, yeah. Okay, you were pesilat too, yeah. Okay, Yeah. seem like Hasbi. And I think Mahayani is
some member of one perguruan in Pencaksilat. Okay, next, Dwi Putra Adnyana. Swastiastu, Ustaz. Swastiastu, ya. My name is Kadek Dwi Putra Adnyana. Name 2111601104. You can call me Dwi Putra. Yeah. I am from Tembuku village in Bangli, and I am 18 years old. My hobby playing futsal and sport recreation, that is futsal football athlete. Okay. Thank you, sir. Okay, Dwi. Hello, Bangli people. Okay, you like e-sport? I think I hear you e-sport for recreation. Yeah. E-sport? Okay, good. Sport recreation. Sport recreation. Oh, I think e-sport. Okay. All right. Next, Kadek Ratna. Okay, simple name. Kadek Ratna. Well, good afternoon all. Good afternoon. Thank you, Miss Putu and Mr. Made, for the opportunity given to me. Well, in here, I would like to introduce myself. My name is Kadek Ratna. You can call me Ratna. I am from Pakistan Village, Buleleng Regency, and Kubutaman District. I was born on 8 September 2001, and my basic sport is sepak takraw. And why I'm joining this class? Because before I don't have the good planning before, and after I'm join the test and pass the test, I believe maybe this is the good has planning before. Thank you. Okay, good, Kadek Ratna. I think your English is more better than me. Yeah, your pronunciation is good, and yeah, I know Pakistan is the center of sepak takraw, maybe in Buleleng. I think your two sister now is against in upon Papua, isn't it? Okay, I hope you is the one, maybe in 4 next years. Thank you. Okay, next, Deva Octaviana. Hello, Miss. Hello, Deva. Introducing my name is Deva Octaviana. You can call me Deva. I'm from Denpasar and I live Jalan Gatot Subroto 1, Denpasar. And my hobby swimming. Swimming. Miss. Okay, I think you are a swimming athlete. Yes. Yes. With Gus Day or maybe Agus Nuwarte. Yes. Okay. Okay, next, Handika Prastio. Hello, Miss. Hello, Andika. Let me introduce myself. My name is Handika Prasetyo. You can call me Andika. I was born in Negara, 25 April 2003. I live in Melaya Village. My hobby is playing volleyball and badminton. That's all about me. Thank you. Okay, Andika, yeah, you have many skill to do. Okay, I hope when you bergabung di FOK, ya kemampuan Anda akan lebih terasa. Okay, thank you, Handika. Next, Diva Rivaldo Sembiring Nilala. Okay, Miss. My name is Diva Rivaldo Sembiring Nilala. I am from Brastagi, North Sumatra. My hobby is playing football. I was born 9 October 2020 and 2002. Okay, thank you, Diva. You from North Sumatra? Yes, Miss. Okay, Medan. Yes, Miss. Sumatra. Okay, yeah. Many your brother and sister here, school here. Yeah, maybe you know Ade Mika from North Sumatra. I think he just passed
his graduation this August. Okay, maybe you're the next Ade here. Okay, next. Krisnaya Adi Mahatma. Om Swastiastu. Okay, thank you for the time you have given me. Let me introduce myself. My name is Krisnaya Adi Mahatma. You can call me Kanha. I am from Singaraja City. I live in Ancuran Village. I am from program study S1 Physical Education and Health and Recreation. My hobby is playing badminton and play game. I want to take this class because I just want gain experience only. That's all from me. Thank you. Okay, thank you, Adi Krisnaya or Kanha. Yeah, that is the other name of Krishna, so you can Krishna, Kanha, Kesa. Yeah, you have many names. Okay, thank you. And kamu juga memiliki spirit yang bagus. Mungkin lain kali bisa ikut pertukaran pelajar keluar. Ya, silakan diasah terus bahasa Inggrisnya. Ketika ada pertukaran pelajar keluar, Anda bisa join that program. Oke, berikutnya Wayan Rina Darmayanti. Okay, hello Miss Putu and Mr. Agus, and hello everyone. My name is Wayan Rina Darmayanti. You can call me Rina or Nana. I live in Gianyar Regency. For now, I play rugby at Gianyar. Thank you. Maybe that's all. Okay, thank you, Rina. From Gianyar. So Gianyar is center of tourists. So your English must be good. Okay, next, Jeremiah Gabriel Gultom. Okay, thank you for the time and good afternoon all. Let me introduce myself. My name is Jeremiah Gabriel Gultom. You can call me Jere. For my student ID number is 2116011075. I live in Medan, North Sumatra, and I'm 18 years old. Thank you. Okay, thank you, Jeremiah, for your introduce. Yeah, you were not in Bali now, of course. Yes, ma'am. Okay. We will wait you in Bali. Okay, Freddy Dwi Saputra. Hello, Miss. Hello, Freddy. My name is Freddy Dwi Saputra. You can call me Freddy. I was born 25 January 2003. My hobby is playing futsal and climbing mountain. I live in Serana Banyuwangi, East Java. Thank you. Okay. Climbing mountain. What mountain did you climb? Slamet Mountain, Ijen Mountain, Ranti Mountain, and Sumbing Mountain. Okay, maybe next destination is Gunung Agung in Bali. Yes. Okay, the last, Wayan Krishna Ananda Kusuma. Hello, Miss. Hello, Krishna. Thank you for your time for me. My name is Wayan Krishna Ananda Kusuma. I'm from Klungkung, Manduang Village. My hobby playing baseball and futsal. Yeah. Thank you, Miss. Okay, Krishna. Thank you, Krishna. Okay. I think all of you, is somebody left? Somebody left? No. Yeah, all the students have introduced themselves, isn't it? And just 22 students in this class. And I think that's why you were the class in IKI, because your English is
very good. Yeah. So I think your English more than me, more good than me. Okay, Mr. Agus, all of the students have introduced themselves. Maybe you want ada hal yang ingin Pak Agus sampaikan kembali. Ya, silakan Pak Agus. Okay, thank you, Mrs. Putu, for your time. Jadi sekarang saya ingin menjelaskan dulu ya. Kalian kalau ngomong bahasa Inggris, saya juga masih belajar ini. Maksud saya beranikan diri saja. Jadi tidak usah malu-malu, karena bahasa Inggris itu kalau nggak dipakai, hilang dia. Ya. Tetapi saya juga nggak mau nanti gini, konsep, karena bahasa Inggrisnya belum baik, bisa jadi penyajian konsepnya akan berubah, akhirnya kita salah konsep. Nah, saya juga nggak mau itu. Oleh karena itu, kalian jangan takut di kelas ini ya. Walaupun ada, namanya juga inisiasi kelas internasional. Inisiasi itu ya kita baru menginisiasi dan kita bisa bilingual lah. Campur-campur sari nggak apa-apa. It's okay gitu ya. Terus kemudian ngomongnya kayak kalau misalnya ada turis datang, kalau ada guide di misalnya di Kute gitu, misalnya berdagang gitu, misalnya miss please buy one gitu. Jadi yang penting komunikatif gitu ya. Jadi mau implement about your vocabulary or your pronunciation and dan yang lainnya. Jadi inti English better ya, itu modal. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain saya juga nggak mau penjelasan kami nanti itu konsepnya berubah karena Inggrisnya misalnya tidak beraturan dan sebagainya, kemudian kamu tidak bisa mengambil intisarinya. Nah, itu juga perlu kita jaga ya, sehingga kalian sekali lagi, ini kelas sangat bagus ya, ini kelas yang sangat bagus, dan ini merupakan, saya tadi appreciate about this program, this course about the IT class gitu ya. That is point. Jadi ini adalah poin kita untuk nanti bisa mengglobal gitu ya. Karena visi kita ke depan, our vision, sport and health faculty vision is going to global. Ya, kita harus menginisiasinya dari sekarang. Nah, itu yang that is why the university and faculty have this course about the AKI program. Ya, jadi ini pasti akan bermanfaat buat kalian. Apalagi ya sekarang ini SDM di bidang olahraga itu sangat membutuhkan ya orang-orang yang bisa tampil secara global gitu ya. Karena teknologi of sport, industry of sport in foreign sana, di luar sana gitu ya, di Eropa, di Amerika, itu jauh lebih maju. Jadi kita sudah ya harus bisa mengejar mereka, paling tidak untuk kemajuan di bidang olahraga. Oke.
for the first one in this course, I want to introduce about the things. We can start with contract course, maybe, Mrs. Putu, and we can describe about the contract course now, and what we can learn with one semester. Okay. About the concept of education or wawasan kependidikan. And jika tadi ada, anggaplah yang sudah dapat, berarti ya refreshing again, ya, to know about the education, to know about the concept, to know the concept of education and another else. Okay, yeah. I think Mr. Putu is already have a contract course, and maybe after this course, Mr. Putu just share your with the contract for you, everyone, with WhatsApp group maybe. And you can learn and you can read about what course we every meet until 16 meet, include the middle test and the last test semester. Okay, you understand about what I mean? Understand. Okay, thank you. Saya mencoba pelan dan saya juga I will also still learn about the English. With you, yeah, but the system of Indonesian education, or the system and the function of education and app. Okay, before I continue, I will try to share screen. Do you have my presentation in Zoom? Yes, Mr. Agus. Okay, thank you. Yeah. Okay, I will try to start about the education definitions. You can see the for my presentation about that is the education definition. That is a general definition. Ya. Jadi di sini disampaikan bahwa education adalah usaha sadar dan terencana. Jadi with a conscious and have the planning. Jadi dia dilakukan secara sadar dan juga terencana, ya. Jadi tidak asal-asalan. Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. To create a learning atmosphere and learning process. Ya. Sehingga peserta didik menjadi aktif untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi to develop their potential. Ya. Jadi potensi apa saja?
yaitu spiritual keagamaan atau have religious spiritual. Kemudian pengendalian diri, ya, self control, kemudian personality, intelligence itu yang paling penting, character and skill, ya, dan juga bagaimana keterampilan yang diperlukan untuk dirinya. So, if you see about the education definition, you can take the point, yeah, of definition, and you can take the point is how to student have a spiritual, yeah, spiritual, religious, and character and intelligential, yeah, skill, and how to make the student can take this point. If you have teachers, yeah, if you will be a teacher, you must be bring the student to get the point of that. Ya, jadi dalam konsep pendidikan itu ternyata yang lebih penting itu adalah bagaimana pendidikan itu bisa memberikan, ya, to give the student, ya, kekuatan spiritual keagamaan siswa itu penting. Jadi kalau Anda mendidik kemudian lulusannya itu tidak memiliki tingkat spiritual keagamaan yang baik gitu ya, kemudian tidak memiliki kepribadian, pengendalian diri, maka kita gagal sebenarnya. Nah, yang sering terjadi, yang sekarang ini sering terjadi menurut saya lebih difokuskan pada hanya kecerdasan saja dan juga mungkin keterampilan. Jadi dalam proses pendidikannya sering kita hanya mengarah pada proses pencapaian intelijensi atau kecerdasan saja, dan juga mungkin skill, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama ya sebagai calon pendidik ke depan. Jadi sikap itu number one. Jadi kenapa kemudian sikap? Karena kalau saya boleh sharing, kan ada penelitian tuh, penelitian dari hampir ribuan orang sukses di dunia diwawancarai. Apa sih yang menyebabkan kamu sukses? Ternyata jawabannya adalah yang pertama itu adalah kejujuran. Kemudian intelektualitas itu atau kecerdasan atau intelijensi itu rankingnya nomor 30-an. Kalau nggak salah 20 sampai 30-an. Jadi that's the point is education is for the attitude or personality. More than only to get the intelligence. Ya, jadi pendidikan itu tidak hanya untuk kecerdasan saja dan keterampilan, tetapi lebih dari itu, more than that is a personality or maybe attitude like. Jadi seperti itu. Jadi inilah yang menjadi poin penting sebenarnya definisi pendidikan. Nah, ini menjadi pondasi buat kita sebagai calon guru atau calon pendidik. Ini harus dipegang. Jadi kalau kita punya
siswa ataupun students hanya pintar tetapi is not have good personality, maka saya yakin itu sebenarnya sebuah kegagalan. Ya. Jadi oleh karena itu ini penting harus kita pahami. Dan pendidikan itu memang harus dirancang. Ya, dirancang dengan baik. We have planned to do this. Ya. Kita tidak bisa, we cannot to only teaching the student only or jadi hanya apa ya, spontanitas, tidak, tapi harus benar-benar direncanakan dengan baik. That's why education in general is very important things to give the students how to make a strong student about the personality and character. That is a general definition of education. All of calon pendidik ya, semua calon pendidik harus memahami ini, rohnya pendidikan ini. Jangan sampai kita itu mendidik hanya sekedar dia bisa, dia tahu, selesai. Tetapi dia tidak bisa punya kepribadian yang baik, pengendalian diri yang baik, berakhlak mulia, ya. Kemudian beberapa keterampilan yang diperlukan darinya baik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi that is the very important things about the education. Okay, I will continue about the ya, bagaimanapun kita ini adalah bangsa Indonesia ya, yang didasarkan atas Pancasila, Undang-Undang Dasar gitu ya. Jadi pendidikan nasional itu, that is national of education is based on Pancasila and Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi ini merupakan konsep dasar bagaimana pendidikan nasional itu didasarkan atas ya, Pancasila, undang-undang yang berakar pada nilai-nilai agama kebudayaan, dan kita tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Kenapa Pancasila? Why the Pancasila? Because Pancasila is a base of the nation. Jadi sebagai dasar negara kita yang 5 sila yang harus kita laksanakan, harus kita junjung tinggi. Jadi karena sebagai dasar negara, maka kita mesti harus menjalankannya secara utuh. Ya. Nah, begitu juga undang-undang. Tapi yang lebih penting adalah that's the important things about the national education is that's mean root atau berakar ya. Jadi kita tidak boleh melaksanakan pendidikan tetapi melepaskan ya nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia. Kenapa? Why? Because kita itu nggak bisa melaksanakan pendidikan dari negara lain, budaya orang lain, itu nggak bisa. Makanya sering terjadi, misalnya kalau para menteri ingin memberikan kebijakan baru terkait dengan pendidikan, kurikulum, itu based on misalnya Finlandia curriculum misalnya gitu, based on American curriculum misalnya begitu. Nggak bisa.
Jadi kita harus berakar pada kebudayaan kita. Budaya kita timur dengan berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan itu tidak bisa seperti yang ada di Finlandia katanya pendidikan terbaik, kemudian di Swedia, kemudian di Amerika, Eropa, dan semuanya tidak bisa. Sehingga kan kadang-kadang apa yang menjadi kebijakan itu tidak sesuai di lapangan dengan kondisi yang ada. Inilah sebenarnya ya kenapa pendidikan nasional itu harus tetap berakar pada nilai-nilai yang ada di kita, budaya yang ada di kita. Ya, walaupun misalnya saya pernah 3 bulan di Eropa gitu misalnya, di 3 bulan itu sebentar. Kita tahu budaya, kemudian datang-datang kita, lagaknya kayak orang Londoner sana gitu, wah nggak bener juga kan. Jadi kita harus tetap menginjak bumi, ya, down to earth. Tetap kita harus down to earth katanya. Itu harus tetap menginjak bumi. Apa yang menjadi budaya kita, apa yang menjadi nilai-nilai kita. Ya. Dan kemudian tanggap, responsif ya terhadap ya perubahan zaman. Ya, change the time. Sekarang ini kan sudah masuk 4.0 industri era. Jadi udah era industri 4.0. Sebentar lagi 5.0, 6.0, 7.0, wah, sampai 10 kali ya. Jadi kita harus punya sesuatu yang tanggap, responsif terhadap perubahan, demands of change the time. Jadi contohnya sekarang, ya dengan adanya kurikulum MBKM itu kita change ya karena perubahan zaman, karena adanya perubahan cara belajar, kemudian perubahan yang namanya disrupsi dalam pendidikan gitu ya, perubahan yang tanpa ada teding aling-aling langsung kemudian berubah dengan cepat, kemudian berubahnya sangat eksponen ya, jadi benar-benar luar biasa sehingga kita nggak siap. Oleh karena itu kemudian melakukan perubahan-perubahan yang secara cepat. Jadi kalau saya istilahkan semboyan yang dibilang nggak apa-apa kita jalan alon-alon asal kelakon gitu, sekarang udah nggak lagi zamannya. Kita harus bisa berlari tapi tetap kelakon. That's why Indonesia nggak maju-maju, karena alon-alon asal kelakon, nggak nyampe-nyampe. Padahal dunia sana itu sudah sangat cepat berlari. Bahkan orang bilang sambil pakai baju, sambil pakai celana berlari kemudian menuju yang namanya globalization. Ya, jadi kita punya culture yang berbeda, different culture and very unique. For me, Indonesian is very unique. Yeah, because we have several religiositas, several culture. That is why I think this Indonesian is very unique. Yang unik ini sulit untuk dibuatkan semacam konsep pendidikan yang sama seluruh Indonesia. It's not very, I think it's impossible for that. Jadi pendidikan it's for all, I think. Jadi untuk semua pendidikan itu harus mengupayakan bagaimana how to
bring all of cultures, ya, all of cultures make together. Jadi tidak kemudian, oh ini Papua, mohon maaf, misalnya Papua ini belum, ini kita tinggalkan. Enggak. Jadi kita harus benar-benar bisa bersatu, kemudian untuk kemudian bagaimana melakukan konsep pendidikan yang sesuai ya dengan apa yang kita miliki. Yeah, that is very important to ask for with you about the education of national of education. Oke. Kira-kira sampai di sana bisa dipahami ya. Yeah. And for the system, the national education system, that's mean about the entire of education, just education for comprehensive, jadi keseluruhan ya, komponen pendidikan yang saling terkait. Jadi di semua komponen pendidikan yang saling terkait dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi sistem pendidikan nasional itu tidak hanya datang dari Jakarta, kemudian diterapkan selesai, tidak. Tapi seluruh komponen itu harus saling terkait. Ya. Jadi keterkaitan itu, interrelation itu harus benar-benar dicapai ya. Nah sekarang kan banyak terjadi. Undang-undang sistem pendidikan nasional mengatakan misalnya sesuatu mengatakan A, tapi sampai implementasinya di satuan pendidikan itu ternyata pelaksanaannya B. Ini kan tidak sinkron. Jadi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian kabupaten, daerah, desa, dan seterusnya itu harus inline. Sehingga sering disebut dengan alignment of education. Jadi ada kesinambungan antara kebijakan di atas, kebijakan di bawahnya. Sampai pada kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Jadi kalau ini bisa dilakukan secara terpadu, integrated ya, integrated manner to achieve. Jadi untuk mencapai goals ya, national education, tujuan dari pendidikan nasional. Jadi bidang apapun itu, ya. Jadi baik itu kita misalnya di pendidikan olahraga, ya, maupun bidang-bidang yang lain, itu harus integrated. Konsep pendidikan anak usia dini, misalnya pendidikan olahraga seperti apa, kemudian tingkat SD, SMP, SMA. Jadi sudahkah ini? That is already integrated or not? That is a question. Pertanyaannya di sana. Apakah ini sudah terintegrasi? Apakah punya keterkaitan ya antara pendidikan anak usia dini, ya, early childhood, kemudian elementary, kemudian secondary or high school, just apakah sudah ada interrelation antar jenjang itu penting. Kenapa? Karena pendidikan yang baik, ya, sistem pendidikan yang baik itu apabila
semua jenjang ya dari tingkat PAUD kemudian sampai SMA itu memiliki keterhubungan ya, interrelated. Nah, ini bisa dicermati sekarang ya. Saya sebagai pendidik melihat ini bisa menjadi apa ya, semacam riset ya, penelusuran lebih lanjut. Sudahkah pendidikan olahraga dari tingkat TK, SD, SMP, SMA itu memiliki interrelated? Ya, jangan-jangan malah pembelajaran di TK, mungkin dari SD itu saja, SMP itu saja, sama saja, SMA sama saja, cuman ditambahin dikit-dikit. Nah, ini bisa jadi menjadi juga permasalahan tersendiri. How to make physical education in school better and better for the future. That is why we can to get a research or analysis about that condition. Okay, I will be continue about that is I think peserta didik is students or learners. I think you can to understand, and that is with about the unit of educational satuan pendidikan like sekolah. I think is you can read and understanding about that. Okay, we continue about the formal education. Yeah. We know we have three type about the education. That's the first one is formal education. The second one is non-formal education, and the third one is informal education. I think you already know about these three types about education, but I will try to describe for deep of definition and another example how to three of type is very important. It's not about only the formal education only. Ya, jadi pendidikan, jadi jenis-jenis pendidikan yang ada itu ada tiga, pendidikan formal, non-formal, dan informal. Dan ketiga-tiganya ini adalah jenis yang bisa menjadikan pembelajar itu belajar. Jadi tempat belajar kalian tidak hanya di pendidikan formal, tetapi juga di pendidikan yang lain. Tetapi realitasnya apa? Sepertinya kita ini hanya belajar di formal, seperti sekolah. Padahal pendidikan yang lain sangat juga mempengaruhi seorang peserta didik. Ya. Jadi pendidikan formal itu adalah jalur pendidikan yang terstruktur berjenjang. Nah, ini yang kita terjemahkan pendidikan formal ya sekolah lah. Ya, jadi sekolah dari PAUD, menengah, pendidikan tinggi itu disebut dengan pendidikan formal. Dan sebagian besar, ya, jadi so many family, ya, jadi banyak orang tua, keluarga itu hanya fokus pada ini, menyerahkan anak didiknya untuk belajar di sekolah. Setelah itu, that's it, selesai. That is well done. Kemudian apa yang terjadi? Kalau orang tua kemudian mengesampingkan pendidikan yang lain,
seperti pendidikan non formal, pendidikan informal yang juga bisa mempengaruhi peserta didik, maka yang terjadi adalah adanya pengaruh-pengaruh yang mungkin negatif gitu ya dari the type of education itu. Ya. Jadi kalau misalnya pendidikan non formal misalnya, pendidikan informal misalnya. Jadi lingkungan masyarakat itu kan juga akan membantu proses pembelajaran peserta didik. Kalau kemudian orang tua tidak ngeh, tidak memberikan kontrol terhadap konsep ini, acuh tak acuh, maka bisa jadi pendidikan formal ini menjadi apa ya istilahnya kalau sederhananya kalah dengan pendidikan informalnya gitu. Malah pengaruh lingkungannya, pengaruh pendidikan informalnya lebih tinggi daripada pengaruh formal. Nah, inilah yang berbahaya. That is warning for the family about the type of education, sama-sama mempengaruhi peserta didik. Ya. Jadi ini penting yang bisa saya sampaikan terkait dengan jenis pendidikan. Nah, jenis pendidikan yang kedua, non-formal education, is the part of outside formal education. Ya. Jadi ini bisa melalui pendidikan-pendidikan seperti paket C gitu ya, yang di luar ini formal gitu ya, yang hanya kemudian juga apa namanya pendidikan-pendidikan yang non formal lainnya gitu ya. Nah itu untuk membantu bagi masyarakat yang memang tidak bisa the society we cannot to bring the student in school ya. Jadi kalau misalnya tidak punya biaya, kemudian ini ada jenjang yang namanya non formal. Sehingga misalnya kalau ada yang di pedesaan, kemudian ini kalau dia ingin mendapatkan ijazah ada misalnya pendidikan kejar paket C, A, B, C mungkin ya. Jadi itu yang dimaksud dengan non formal education. Nah, kalau kalian bisa ketahui bersama, kondisi bangsa kita ini sangat bisa sekali terjadi. Ya. Kenapa? Karena memang kita memiliki, jadi kalau data geografis about the economy, ya, masih banyak masyarakat kita yang miskin, tidak bisa menyekolahkan anaknya, membantu orang tuanya bekerja, gitu ya, sehingga kemudian dia memilih pendidikan yang tapi bisa memahami. Kemudian, and another else is informal education. That is family or foreign education and environmental education. Jadi lingkungan dan keluarga. Nah, ini malah di masa pandemi ini yang the center of point, ya, dalam pendidikan di masa pandemi. Ya. Why? Kenapa? Karena siswa sekarang, peserta didik sekarang tidak lagi ke sekolah, learn from home. Ya. Jadi learn from home, this automatically the family memegang peran penting, terutama orang tua.
Why? Karena rumah di masa pandemi ini dipakai sebagai sekolah. Karena siswa nggak bisa lagi, peserta didik nggak bisa lagi ke sekolah. Because of pandemic. Nah, di masa pandemi ini, inilah sebenarnya yang menjadi sangat penting. Kalau orang tuanya tidak bisa menjadi guru dalam tanda kutip saat belajar di rumah, karena misalnya kesibukan bekerja dan seterusnya, maka yakin bahwa anak tersebut pasti akan ketinggalan. Bahkan bisa jadi kasus banyak ya, kalau saya baca di berita, national news misalnya di Kompas atau apa, itu di masa pandemi ini peserta didik yang putus sekolah itu sangat banyak. Karena apa ya? Karena di rumah tidak bisa orang tuanya memberikan, bisa bertugas sebagai guru, karena pekerjaan orang tuanya yang misalnya harus menghidupi keluarganya. Nah, sehingga kita sebagai pendidik, ya, dan juga nanti kalian sekaligus sebagai orang tua harus menyadari ini, bahwa di dalam in education berbagai ya jenis pendidikan itu bisa mempengaruhi. Salah satunya pendidikan informal ini. Ya, jadi keluarga itu sangat penting mendidik anaknya, apalagi anak itu sekarang belajarnya di rumah, sekolahnya itu di rumah. Dan itu kesulitan saya juga selaku orang tua. Kalau nggak ada mamanya, kalau sama papanya nggak mau dia belajar. Tapi kalau sama mamanya mau. Nah, mungkin juga dialami oleh Bu Putu jadi guru sekarang. Guru SD kelas berapa itu Bu Putu? Ya begitulah. Kelas banyak Pak Agus. Ya, jadi kita calon pendidik harus menyadari bahwa kita juga ada namanya informal education. Jadi jangan hanya mengandalkan formal education saja. Oke, saya pikir itu yang mungkin di awal saya presentasikan ya, hal-hal mendasar. Nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Tetapi jika ada ingin diskusi terkait apa yang saya sampaikan, if you want to discuss about what I described with my presentation, you can talk, you can discuss, or maybe you have a suggestion or maybe a question, please, you can talk to me and Mrs. Putu, and you can to discuss about all of education, basic of education. Okay, I think just enough from now. We can to discuss after this time. Thank you, Miss Putu. Okay, thank you, Mr. Agus. Okay, so such a good presentation and good explanation. I think our student what we call terpana gitu ya. Karena hampir tidak ada yang bersuara ini. Saking terpananya, apakah did you get it? Yes. Did you get it? Yes. Okay, yes. Good. Yeah. If you have any question, please raise your hand to Mr. Agus. Okay, Kresnaya Adi Mahatma. Thank you for time you have given me. Di sini saya ingin bertanya kepada
Mr. Agus. It was explained earlier that there are formal and non-formal education. Here, I want to ask question: why formal and non-formal education is needed? Tadi kan sudah dijelaskan kepada Mr. Agus, dia sudah menjelaskan tentang apa itu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Di sini saya ingin bertanya untuk pendidikan formal, informal, dan non-formal, kenapa bisa dibutuhkan? Terima kasih. Oke, kenapa dibutuhkan pendidikan formal, informal, dan non-formal ya? Oke, please Mr. Agus, can you? Ya, terima kasih. Siapa tadi ya? Kresna. Kresna ya. Okay. Thank you for your question. It's the very interesting question. That's why the type of education is very needed. I will try to before I'm answer. I try to describe about the system of education in Indonesia. With so the system of education in Indonesia bring the society or student to get a formal education. Jadi dalam pendidikan sistem pendidikan nasional kita itu mengamanatkan bahwa pendidikan formal itu adalah pendidikan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Kenapa wajib? Karena ini sudah ada aturannya ya, wajib 9 tahun, wajib 12 tahun. Jadi semua konsep pendidikan itu formal itu diwajibkan. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia, all of society in Indonesia come to school, ya, semua harus bersekolah. Nah ini karena ini kebijakan, sehingga kenapa ya harus dibutuhkan ya karena ini tanpa sekolah, ya kalau di kita tanpa sekolah itu tidak bisa menggaransi. It's not we cannot to guarantee about the capability of student. Jadi kalau dia tidak bersekolah, kita tidak bisa menggaransi bahwa orang ini atau masyarakat ini memiliki kualitas kecerdasan, kualitas keterampilan, kemudian karakter ataupun apa namanya personality gitu ya, yang baik. Sehingga nantinya kalau misalnya dia harus bekerja, itu tidak bisa menjadi pilihan. Nah, saat ini apa namanya certificate for students sangat dibutuhkan, sehingga kemudian menjadi pendidikan formal ini menjadi kewajiban karena sudah menjadi amanat. Karena negara, ya, pemerintah juga, negara Indonesia itu kan memiliki kewajiban mencerdaskan bangsa, gitu ya. Seperti amanat pembukaan Undang-Undang Dasar kan itu ada mencerdaskan bangsa. Ya, sehingga dalam konteks mencerdaskan bangsa, maka pemerintah wajib menyediakan fasilitas formal education, yaitu sekolah. Saat ini, ya, sekolah merupakan satu-satunya, the only one to make sure, ya, to make sure the student can learn about education. Jika tidak ada sekolah, ya, the government
is not confident to know about the society, about the education. Jadi kalau tanpa sekolah itu pemerintah bisa yakin bahwa masyarakatnya itu akan cerdas. Gitu. Oleh karena itu, one of thing about their education adalah salah satu cara, salah satu hal untuk mencerdaskan anak bangsa adalah formal education. That's it. Why the formal education is very needed in Indonesia. Okay, another else is non-formal education. Why the non-formal education? It also needed. Yeah, because we have a different economy, jadi kita memiliki masyarakat yang berbeda-beda, different society, memiliki tingkat, ya, level of economic is different. Dari from Sabang, ya, sampai Merauke, Indonesian have a different of economic level. Ada yang very low, ya, economic levelnya. Ada yang high economic levelnya. For low economic level, that's the society cannot to bring, to bring the student to school and only can to follow the another program. It's not formal, but non-formal program. Just non-formal education. That's why kenapa pendidikan non-formal itu diadakan oleh pemerintah untuk bisa memberikan wadah kepada masyarakat yang memiliki low economic level. Jadi dia tidak memiliki dana, tidak memiliki kesempatan dan sebagainya. Jadi itu pemerintah mengakui, menyadari bahwa Indonesia itu dengan keragaman yang ada itu sangat menyadari pasti ada yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi itu. Sehingga kemudian dibuatlah semacam program or non-formal education like paket A, paket B, paket C. Jadi orang-orang yang putus sekolah, masyarakat yang putus sekolah ini diwadahi untuk paling tidak minimal memiliki ijazah dia untuk bisa digunakan ya sebagai lanjutan dari berkehidupan. Itu adalah kan bekerja. Untuk bisa bekerja tanpa ijazah baik SD, SMP, SMA itu di Indonesia masih nonsen. Jadi belum bisa. Oleh karena itu minimal dia punya ijazah. That's it to why the non-formal education is the program for Indonesian in non-formal education itu dibuat, ya, sehingga harapannya orang yang putus sekolah, orang yang buta aksara itu bisa kemudian diwadahi, dibelajarkan di type of non-formal education ini. Jadi ini benar-benar sangat dibutuhkan karena kalau kita ketahui, kalau kalian membaca di beberapa media itu tingkat buta aksara kita itu sebenarnya masih ada, walaupun tidak tinggi sekarang. Kalau dulu masih tinggi,
Tapi sekarang masih ada gitu. Ya, oleh karena itulah itu kemudian dibuat. Nah, itu why the non-formal education is very needed for Indonesia. Dan selanjutnya itu pendidikan informal. Ya. Jadi pendidikan informal itu juga menjadi penting, apalagi tadi saya jelaskan di tengah pandemik. Ya. Ya, di masa pandemi ini orang belajar di rumah. Jadi masyarakat itu belajar di rumah, peserta didik itu belajar di rumah. Kalau tidak ada konsep yang namanya informal education, maka ya orang tua ya akan cuek-cuek aja gitu. Masyarakat ya akan cuek-cuek aja gitu. Nah, ini kan akan menjadi apa ya, dilema bagi pendidikan kita. Walaupun sekarang sebenarnya sudah bisa dilihat, kita bisa lihat in reality, ya, many parents, many family cannot to learn the child to get learning about education at home. Banyak ya orang tua atau keluarga yang tidak melakukan tugasnya sebagai guru di rumah pada saat BDR, belajar dari rumah. Kalau sudah seperti ini, maka pembelajaran yang terjadi di masa pandemi sepenuhnya tidak berjalan dengan baik, alias gagal. Jadi kalau ditelusuri lebih jauh, berapa persen sih keberhasilan belajar dari rumah kepada siswa? Kalau ada riset tentang itu, mungkin jawabannya tidak sampai 50% keberhasilan. Ya. Banyak gagalnya menurut saya. Kenapa? Karena ketidaksadaran keluarga dalam konsep ini, the concept of informal education. Jadi kalau nanti mungkin dalam waktu kesempatan lain I will try to describe about the Ki Hajar Dewantara models for education. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu sering menyebutnya tri pusat pendidikan. Yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia ini adalah pentingnya tri pusat pendidikan. Ya, jadi tri pusat pendidikan itu adalah guru, orang tua, masyarakat. Kalau guru sekarang di masa pandemi ini tidak bisa sebagai guru layaknya formal education, maka orang tualah yang menjadi. Jadi sebenarnya dari dulu agar siswa itu berhasil, if you want to achievement is for your students, sebagai orang tua itu memang harus menjadi sebagai guru juga gitu. Ya, kalau itu orang tuanya juga lepas, sekarang kan cenderung orang tua tuh melepaskan ke sekolah yang dulu loh, sebelum masa pandemi. Menyerahkan ke sekolah, setelah itu beres. Tapi sebenarnya agar seorang siswa ini berhasil, itu mesti harus tri pusat ini harus bersatu, melakukan tugasnya dengan baik. That's why the type of education very needed in Indonesia. Just formal education, non-formal education, and informal education. I think that is my answer. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Thank you. Okay, thank you for Agus Darmadi. How about you, Krishna, Kanha? Okay, I think it's clear. Very clear, isn't it? Okay, one more question maybe. If somebody... Okay, Mahedi. Mahedi? I'm sorry, sir. I'm have one question.
Why, sir? My signal no good. Okay. No, what? Nggak apa-apa. Terima kasih sebelumnya Bapak. Ini saya mau bertanya sekalian menyampaikan. Yang pertama saya sampaikan bahwa jam Bapak dan Ibu sudah habis dan bahkan sudah lewat. Tapi saya juga mau bertanya Bapak. Boleh dijawab sekarang, boleh tidak, boleh kapan saja. Pertanyaan saya seperti ini. Jadi Bapak, pendidikan di Indonesia ini kan justru sudah sudah berubah dari masa ke masa seperti itu Bapak. Seperti yang Bapak katakan tadi, di masa pandemi ini banyak perubahan-perubahan terjadi di pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan nasional ini. Dan saya mau bertanya Bapak, gimana caranya kita atau peran kita sebagai generasi muda untuk mendukung peran pendidikan nasional, di mana pada dasarnya kita tahu bahwa pendidikan ini tidak optimal. Saya ambil contoh, umpamanya kita yang ada di desa sudah bisa bersekolah seperti ini online, namun saudara-saudara kita di luar sana yang belum tentu sekolahnya maksimal dan bahkan tidak bisa bersekolah karena tidak mencukupi di segi alat transportasi maupun alat digitalnya. Seperti itu Bapak. Terima kasih banyak. Ya, yang bertanya lagi satu lagi siapa? Saya Pak. Oh, Rina, silakan Rina. Like Mr. Agus said earlier, national education is responsive to the demands of changing time. Become a student, what should we prepare to face that things? That's my question. Thank you. Oke, terima kasih ya. Saya jawab singkat aja karena ini saya sudah diingatkan waktu oleh Korti. Thank you for warning about the time, and I will answer for maybe one minute only. No problem. Okay, for Mahdi, itulah ya. That is why the government must be about the education for all. Jadi inilah kenapa pemerintah itu harus merencanakan pendidikan itu untuk semua, bukan untuk kalangan yang kaya, bukan untuk kalangan yang yang ada di perkotaan gitu, tidak. Dan ini memang tidak gampang. Perbedaannya itu ya, variation of different about the Indonesian society condition is very high. Jadi di perbedaannya itu begitu ya tinggi ya antara yang kaya, yang miskin, perkotaan, pedesaan. Jadi sangat variatif. Inilah yang membuat kesulitan tersendiri. Sehingga jika ada yang mengalami kesulitan dalam atau tidak optimal gitu dalam pembelajaran di suatu daerah, itulah yang kemudian mestinya that is pemerintah daerah ya, that's bupati, kemudian kepala desa itu harus merancang bagaimana pendidikan itu untuk semua. Jadi bagaimana pendidikan itu bisa dirancang untuk semua. Baik itu si kaya, baik si miskin, baik si daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Dan sekali lagi tidak gampang untuk merancang itu.
Tetapi Indonesia, pemerintah sudah berusaha ya. Kenapa kemudian difasilitasi dengan pendidikan non formal? Kalau misalnya tidak bisa optimal di sana, ada pendidikan non formal. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan kondisi yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau namanya guru penggerak itu ya, guru penggerak itu yang dikembangkan oleh Kementerian, Pak Menteri, mudah-mudahan itu bisa kemudian menjawab permasalahan yang Mahedi sampaikan tadi, sehingga semua all of society in Indonesia can learn together, learn the same time, the same condition, and bisa mencapai tujuan ya untuk kepentingan bersama. Jadi memang semua di sistem pendidikan kita ini memang banyak masih ditemukan permasalahan-permasalahan. Itulah yang terus kemudian diupayakan pemerintah, dan dalam hal ini juga melalui pemerintah daerah, sehingga pendidikan itu bisa digunakan untuk semua. Nah, kemudian untuk pertanyaan Rina terkait dengan bagaimana kita untuk mengikuti perkembangan zaman ya dalam hal ini pendidikan, ya kita tidak bisa lagi, we cannot choose about pendidikan masa lampau. Jadi konsep pendidikan masa lampau itu harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Sekarang perkembangan teknologi yang semakin pesat, the development of technology is very fast gitu ya. Jadi dengan kecepatan perkembangan teknologi informasi itu yang pembelajaran model lama itu mesti harus kita tinggalkan. Dan kita harus memiliki adaptasi ya, kemampuan beradaptasi. Jadi kalau kita nggak memiliki kemampuan beradaptasi ya kita akan menjadi bisa tergerus oleh perkembangan yang ada. Karena perubahan itu yang kekal. Perkembangan teknologi, perkembangan zaman, industri, perkembangan zaman itu dari industri 3.0 menjadi 3.0 kemudian industri 4.0 kemudian society 5.0 itu kemudian harus kita ikuti. Kenapa kita ikuti? Why we are follow about the time, ya? Because the time bring a change why the student learn. Jadi kalau zaman itu bisa membawa masyarakat itu bagaimana dia cara belajarnya bisa berubah. Nah sekarang kan generasi Delta, generasi Z, generasi milenial, cara belajarnya berbeda dengan konsep yang dulu, sehingga kemudian konsep pendidikan kita harus dirubah sesuai dengan zaman. Oleh karena itu, dalam konsep pendidikan, gitu ya, concept of education, we must follow the change, the time, every time for the future. Jadi untuk yang berhasil, if you want to survive about the education, you must be adaptive. Jadi kalau misalnya mau kita survive, kita harus memiliki kemampuan yang adaptif. Jadi memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan. Karena perubahan itu terus akan terjadi. That's why we must be follow the change about the time to get the goal of education. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf mungkin karena keasikan cerita ngobrol gitu waktunya lebih. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa memberi manfaat. Terima kasih sekali lagi. I hope what I describe about the education for general have to beneficial for you and for everyone in this class. Thank you very much. Putu. Okay, thank you Pak Agus Darmadi. I'm sorry, I'm run to
mempersiapkan to prepare our contract and other preparation for our e-journal, so e-learning. So thank you very much, Pak Agus Darmadi. You described very well about this subject, and I think all of the students must have many questions and many discuss to do, but you know, Putu Mahedi just asked to all to us because the time is off. So maybe Pak Agus, you want to reschedule our class today? Ya. Mungkin nanti di grup aja dah ya. Oke. Maunya dipindah nanti sama, kalau Senin saya padat sekali sepertinya. Oke. Nanti Korti kalau misalnya hari apa yang kosong coba disampaikan, mudah-mudahan saya ini. Tapi sementara ya kalau misalnya tidak sepakat sampai minggu depan ya tetapkan aja dah dulu kalau gitu. Oke, baik. Oke. Iya, makasih Pak Agus. Ya, juga nanti minta mungkin jadwalnya Pak Agus kapan waktu yang kosong, mudah-mudahan adik-adik juga bisa ikut di waktu kosongnya Pak Agus. Ya. Oke, baik adik-adik, saya kira pertemuan kita akan kita cukupkan untuk hari ini di sesi pertama IK class for wawasan kependidikan. So next week we will meet again, and then I just request the course in the e-learning, so you can join us in our class. The name is the name is IK education concept, IKA educational concept. You can join in that course, but that course it's already empty. Belum ada materi sama sekali. Nanti kami akan masukkan materinya. Saya akan berkoordinasi dengan Pak Didi. Materi yang tadi mungkin saya akan masukkan juga ke subjeknya tadi. Nah, kemudian I think you already send the link absen ya. Siapa yang share? Kadek Ratna. Oke. Kami juga punya absen tersendiri ya di e-learning. Silakan diisi absennya di e-learning. Silakan adik centang ketika adik bergabung di kelas gitu ya. Jadi segala kegiatan kita di kelas ini akan terekam di e-learning gitu ya adik-adik. Saya yakin adik-adik sudah pernah join e-learning sebelumnya, dan saya yakin sudah bisa mengenroll di sana. Nanti untuk Pak Agus, saya akan enroll Pak Agus menjadi pengajar Pak Agus. Oke. Sebelum diakhiri, mungkin adik-adik ada pertanyaan? Pas? Oke. Next session we will be meet in next week. Sesuai dengan yang tadi Pak Agus sampaikan, kita akan reschedule ulang. Kita akan menunggu juga waktu kosong dari Pak Agus. Kemudian kita akan menyesuaikan dengan waktu kalian juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti segera as soon as possible you can join. Bila perlu sekarang adik-adik bisa join ke course e-learning, kemudian lakukan presensi di sana. Saya akan tetap hari ini sudah saya masukkan jurnal di SSO ya, Mahedi, mohon nanti di itu. Dan untuk yang hadir hari ini juga silakan lakukan presensi attendance di e-learning. Oke, baik. Jika tidak ada, kita akan tutup dengan doa karena tadi diawali dengan doa. Oke, silakan duduk yang baik, berdoa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Thank you for your attention, and thank you Mr. Agus for your good cooperation and good pemaparan hari ini. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan.
Thank you, Miss. See you next week. Oke, terima kasih ya. Yeah. Thank you for everyone. Goodbye and see you tomorrow. Bye-bye. Thank you, Miss. See you. Thank you, Mister. Okay. Miss. Mahedi, you can stop recording. Mister. See you next time. Okay, see you next week. See you next time.